Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Dan kita tidak lupa menghormati pimpinan Radio Rau FM Padang Sidimpuan, itu juga pegawai dan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Pak Padli yang selalu semangat 45, semangat Hari Kemerdekaan yang ke-78. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, dan begitu juga akhlak yang mulia sehingga kita bebas berkeyakinan dan kita pun merdeka dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Selama kita berpegang teguh kepada ajaran agama Islam yang sempurna, maka dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita ini, insya Allah akan bisa kita laksanakan secara seimbang. Oleh karena itu kami ajak kita semua, mari kita bersyukur dan istiqomah di dalam kebenaran dan kebaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari berbagai kegelapan menuju satu cahaya, yaitu cahaya Islam. Wa nazzina minaz zulumati lan nur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya kepada kita yang mengeluarkan kita dari berbagai kegelapan menuju satu cahaya. Itu semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan sangat besar perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang malam beliau berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran, dan bahkan dengan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan berbagai tanggapan masyarakat, dan kebanyakan manusia tidaklah beriman. Hanya sedikit dari mereka yang beriman. Oleh karena itu, dengan kehadiran Rasulullah SAW ke muka bumi ini sebagai syahida, sebagai saksi, wa mubashiro, sebagai pembawa kabar gembira, wa naziro, sebagai pemberi peringatan, yang mengajak kita kepada agama Allah. Dengan izinnya lah kita bisa menjadi termasuk orang-orang yang beriman. Dengan izinnya pula lah sebagian besar manusia tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan dan keselamatan kita untuk selalu istiqomah di dalam ajaran Islam yang sempurna ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Allah lah yang memberikan kepada kita
nikmat kemerdekaan sehingga dapat direbut oleh para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita yang sudah mengorbankan harta, jiwa, nyawa untuk merebut kemerdekaan kita. Tugas kita sekarang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan mensyukurinya. Saudara-saudaraku, selamat dirgahayu hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Mudah-mudahan negara kita makin maju dan teruslah melaju, timbul semangat baru untuk membangun Indonesia maju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruh rakyat Indonesia untuk selalu mengingat nikmat Allah yang sudah diberikannya kepada kita semua. Dengan mengingat nikmat Allah itulah akan termotivasi kita terdorong mempertahankan kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan secara seimbang, baik secara mental spiritual maupun pembangunan secara fisik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemerdekaan di dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan Istiqlal. Hari kemerdekaan Idul Istiqlal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu bermakna berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan sebagainya. Makna kemerdekaan itu adalah kebebasan. Padanan kata bebas dalam bahasa Arab disebut al-hur. Dalam bentuk perbanyak, kebebasan adalah al-hurriyah. Ibnu Ashur dalam karyanya Maqasidul Syariatil Islamiyah memaknai al-hurriyah dengan dua makna. Yang pertama, kemerdekaan adalah lawan kata dari perbudakan. Kalau masih terjadi perbudakan, berarti belum merdeka. Kemerdekaan itu adalah bebas dari perbudakan. Yang kedua, kemerdekaan memiliki makna metaforis, yakni kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuka hatinya tanpa ada tekanan. Berarti kemerdekaan itu adalah seseorang atau sebuah negara mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuka hati dirinya atau sesuka rakyat di dalam negara itu. Itulah demokrasi tanpa ada tekanan dari negeri asing yang memiliki kepentingan dengan negara itu. Menurut Ibnu Ashur, ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki syariat Islam. Yang pertama, kebebasan berkeyakinan. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan bersuara. Yang ketiga, kebebasan untuk belajar, mengajar, dan berkarya. Yang keempat, kebebasan bekerja dan berwirausaha. Di dalam Al-Quran, tidak secara tersurat menyebutkan kata kemerdekaan. Namun secara tersirat, setidaknya ada beberapa ayat yang berbicara tentang kemerdekaan, yang kami rangkum kepada 3 makna kemerdekaan. Yang pertama, makna kemerdekaan pada kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam
dalam mencari Tuhan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bebas dari keyakinan, merdeka dari keyakinan kemusyrikan, bebas dan merdeka dari menyembah berhala yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna kemerdekaan pada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dan yang ketiga, makna kemerdekaan dari keberhasilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban misi kenabian di muka bumi ini. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, yang berhasil beliau membawa manusia dari berbagai kegelapan, kemiskinan dan kebodohan serta keterbelakangan menuju kemajuan lahir dan batin sehingga manusia bahagia dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah masa jahiliyah, namun beliau ternyata berhasil membawa umat manusia ke arah kemajuan, sehingga tiga bentuk penjajahan sekaligus itu semua bisa dibebaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu disorientasi hidup, dan yang kedua penindasan ekonomi, dan yang ketiga kezoliman sosial. Itulah tiga makna kemerdekaan yang kami pahami yang ada di dalam Al-Quran. 105 FM, your lifestyle. Di Rekan FM kembali lagi Fadli dan Ustadz kita menyapa ruang dengar Anda di Rekan FM. Jadi tadi Fadli nggak salah dengar ya, Rekan FM ada 3 poin ya yang akan kita bahas di sesi kedua ini. Jadi kepada Ustadz dipersilahkan. Makna kemerdekaan yang pertama, kita bercermin daripada kisah perjalanan spiritual Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, dalam mencari Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Qala haza rabbi. Lalu Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala haza rabbi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala haza rabbi haza akbar. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku,
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Inni wazzahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Saudara-saudaraku, Al-Quran Surah Al-An'am ayat 76-79 yang kami bacakan tadi, itu kita lihat bagaimana perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Ketika dia melihat bintang-bintang, dia menyebutkan, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada hal yang tenggelam. Kemudian dia melihat bulan yang terbit, dan ia pun berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Inilah yang paling lebih besar daripada bulan, daripada bintang-bintang. Maka tatkala matahari terbenam, maka dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kamu persekutukan. Dan ia pun berkata, sesuai dengan yang kita baca dalam doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inni wazzahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini saudara-saudaraku adalah kekuatan hati dalam perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia menyimpulkan bahwa dia, sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Saudara-saudaraku, bebaskan diri kita dari penyembahan berhala, bebaskan diri kita dari kemusyrikan, bebaskan diri kita dari mempersekutukan Allah. Teguhkan hatimu dengan membaca, inni wazzahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan teguhkan hatimu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabi wa rasulah. Aku ridho Islam sebagai agamaku, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Allahumma asbahna wa amsayna bil Islam ala fidrul Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin. Salah satu zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca, yang tujuannya adalah kita memperteguh hati, pikiran, jiwa kita dan perilaku kita sesuai dengan fitrah agama Islam. Kita mengikuti agama Nabi Muhammad SAW dan juga jalan hidup daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau tidak menserikatkan sesuatu pun dengan Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami kepada agamamu. Ya musarrifal qulub,
surrib qulubana ala ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami untuk mentaatimu. Mentaatilah Allah dan mentaati Rasulmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bebaskan diri kita dari kemusyrikan sehingga akidah kita kuat, dan kita pun akan mau menjalankan syariat, dan insya Allah dengan Allah kita akan terasa dekat. Saudaraku, makna kemerdekaan yang kedua adalah kita bercermin daripada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Bangsanya Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Itu dapat kita lihat di dalam 3 surah. Yang pertama Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 49. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 127. Dan yang ketiga surah Ibrahim ayat 6. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh nazzainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi jalikum bala'um min rabbikum azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 127, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atajaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Berkatalah para pemuka dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun pun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Al-Quran surah Ibrahim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa in qala Musa liqaumi izkuru ni'matallahi alaikum iz anzakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan yang pada demikian itu cobaan besar dari Tuhanmu. Saudaraku, dari 3 surah yang kami bacakan ini, jelas kita lihat
Dan kita dengarkan bagaimana Fir'aun yang terkenal sebagai raja yang kejam, raja yang ditakuti, raja yang sangat zolim terhadap kaumnya Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan kekejaman Fir'aun dan membebaskan bangsanya dari penindasan sehingga dapat meraih kemerdekaan. Saudaraku, negara kita, negara Indonesia, lebih kurang 350 tahun kita dijajah oleh negara Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. 350 tahun itu bukanlah waktu yang sangat singkat, tapi waktu yang sangat panjang. Dan muncullah para pahlawan-pahlawan kita untuk merebut dan membebaskan negara kita dari penindasan para penjajah itu yang sangat kejam, yang tidak punya peri kemanusiaan. Dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita merdeka. Karena yang menjadi moto giroh para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan adalah iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid. Sehingga mereka para pahlawan kita menjadi suhada, menjadi kesemua bangsa dalam rangka merebut kemerdekaan sehingga bumi pertiwi bebas dari penjajahan. Oleh karena itu, mengingat kisah-kisah para perjuangan para pahlawan kita adalah merupakan tugas kita. Tentu bisa kita baca melalui buku-buku yang ada atau melalui dari film-film yang sudah dibuat oleh para sutradara yang bisa kita tonton melalui televisi maupun melalui YouTube untuk menimbulkan giroh semangat nasionalisme kita, karena membebaskan negeri kita dari penindasan dan penjajahan adalah merupakan dorongan iman, karena hubbul waton satrul iman, cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, melangkahlah kita kepada makna kemerdekaan yang ketiga, yaitu makna kemerdekaan dan kita bercermin dari keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW dalam mengemban misi kenabian di muka bumi ini. Beliau telah menyampaikan risalah Allah dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Saudaraku, Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang pada saat itu mengalami 3 penjajahan sekaligus. Yang pertama, disorientasi hidup. Yang kedua, penindasan ekonomi. Yang ketiga, kezoliman sosial. Disorientasi hidup dalam masyarakat jahiliyah pada saat itu, yang keadaannya dalam keadaan menyembah berhala, Lata, Uzza, dan Manat. Rasulullah SAW telah berhasil untuk menanamkan visi dan misi dalam hidup ini. Visi dan misi hidup masyarakat jahiliyah itu tidak ada
dan mereka hanya diperbudak oleh hawa nafsunya. Mereka berada dalam kegelapan, dalam keadaan ekonomi yang sangat tertindas, dalam keadaan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Jauh dari manusia yang berbudaya, jauh dari manusia yang memiliki integritas. Maka Nabi Muhammad SAW telah berhasil yang pertama menyelamatkan manusia dari kemusyrikan. Quran surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Selama manusia mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka selama itulah manusia diperbudak oleh setan dan nafsunya. Kalau setan memperbudak manusia dan manusia pun mengikuti hawa nafsunya, maka manusia akan menjadi manusia asfala safilin. Walaupun manusia punya akal, kalau nafsu lebih tinggi daripada akal, manusia itu tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ketika akal dan nafsu berjalan secara seimbang, maka manusia itu akan mengalami kemajuan. Maka yang pertama yang harus terbebaskan dari diri kita supaya kita menjadi manusia merdeka adalah dari kemusyrikan. Jangan mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jangan mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Kemudian berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tamu, juga kepada sanak saudara, kaum kerabat, dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh, dan juga kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan teman-teman kita. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Saudara-saudaraku, kemudian Rasulullah SAW menanamkan kepada kita nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah yang sangat tinggi. Dengan rukun iman yang 6 kita pegang teguh, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan, dan dialah pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, dan yang mengatur segalanya, dan memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. 99 nama Allah itu mari kita pahami dan kita hayati dan kita jiwai, tidak hanya sekedar dibaca. Dan kita pun beriman kepada Allah lah Tuhan semesta alam, dan Allah lah yang mengatur semuanya. Dialah Raja di Raja, Maharaja. Dialah yang mengatur kita, dan dialah yang menciptakan kita. Maka kita akan punya visi hidup yang jelas dan misi hidup yang jelas, yaitu untuk mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Saudaraku, yang kedua, Rasulullah SAW juga berhasil menyelamatkan umat manusia dari penindasan ekonomi. Dalam hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita bagaimana manusia bisa cenderung kepada kekufuran karena kemiskinan. Pembebasan manusia dari penindasan ekonomi. Dalam Al-Quran surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Allazi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbajanna fil hutomah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Wa ma adraka mal hutomah, dan tahukah kamu apa hutomah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Saudara-saudaraku, tertindasnya ekonomi kita itu sangat besar daripada sistem ekonomi riba. Sistem ekonomi riba yang menimbulkan manusia, sekelompok manusia bersifat tomak, rakus alias sokal. Sedangkan manusia lainnya itu tertindas dan terzolimi. Maka pesan kami, hati-hatilah mengkredit. Kalau tidak hati-hati mengkredit, hidup akan terasa sempit. Kalau hidup terasa sempit, badan bisa jadi sakit. Kalau sakit bertambah sakit, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya diduga COVID dan terbujurlah badan dalam kubur. Dalam kubur pun terhimpit. Saudara-saudaraku, bebaskan diri kita daripada perbudakan ekonomi. Sumber daya alam negara kita Indonesia sangatlah banyak, dan itu wajib kita syukuri. Dan pengelolaannya seharusnya kita rakyat Indonesia yang mengelolanya. Dan jangan sampai kita diperbudak di negeri sendiri. Maka tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan kuasailah teknologi, dan perkuatlah keimanan dan ketawaanmu, sehingga imtak dan iptek itu ada pada dirimu, sehingga engkau menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa dan menjadi pemimpin bangsa yang membawa rakyat Indonesia kepada kemajuan yang seimbang mental, spiritual, dan pembangunan fisiknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, penindasan ekonomi karena manusia itu mengira harta itu akan mengekalkannya, padahal harta itu tidak mampu mengekalkan manusia. Dan manusia yang selalu mengejar ekonomi, mengejar uang, memperbanyak harta, 3 tak, harta, tahta, dan wanita, justru itulah yang membuat manusia ke lembah kebinasaan. Oleh karena itu, tujuan kita utama yang dalam hidup ini adalah hanya mencari keridhaan Allah. Ikutilah ekonomi Islam, ekonomi syariah yang menjanjikan dan memastikan kita akan mengalami kemajuan. Kemudian saudara-saudaraku, Rasulullah SAW berhasil membebaskan manusia dari kezaliman sosial. Sudah merupakan sunnatullah bahwa negara kita dengan keanekaragaman dan kemajemukan, dan juga dengan kebinekaan. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda dari segi agama, suku, ras, dan golongan, dan kepentingan-kepentingan lainnya, dan cita-cita hidupnya berbeda-beda, dan juga dari pekerjaannya, tapi tujuan kita hanya satu, yaitu untuk membawa Indonesia menjadi maju. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kezaliman sosial harus kita
hindarkan dan harus kita bebaskan diri kita dari kezaliman sosial. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kemajemukan yang ada dan keanekaragaman yang ada, juga dengan kebinekaan yang ada, jadikanlah itu sebagai alat untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, dan sehingga dengan itu kita bisa kembangkan potensi yang ada untuk menuju satu tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran, dan pemerataan ekonomi secara seimbang. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tahun 2023. Mudah-mudahan mari kita syukuri dengan nikmat kemerdekaan yang ada, dan mari kita pertahankan dan isi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang secara yang seimbang, sehingga bisa kita beribadah dengan baik, dan mudah-mudahan kita dapat wujudkan KTS, konyang, tonang, sonang, makmur secara ekonomi, tenang kita, nyaman kita, dan kita pun senang, bahagia, lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.